Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khusanil ruhi wa jasadi. Para santri-santri PSKK. Wa khusanil ruhi wa jasadi. Sedaya guru-gurunipun PSKK Pondok Pesantren Seni Kaligrafi Kudus. Mugi Allah paring berkah ya Allah, mugi paring berkah ya Allah, mugi Allah paring berkah ya Allah. Ilmunipun tempatipun ya Allah, jenengan kapangaken sedaya perkara ya Allah, jenengan gampilaken ya Allah sedayanipun ya Allah. Jenengan ridho ya Allah jalan kami ini ya Allah. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Saya minta hadiah Fatihah satu kali, dikhususkan untuk kakak saya perempuan yang bernama Umi Fauziah binti Bapak Fakhrul Razi yang saat ini baru sakit di Bogor. Semoga beliau lekas sembuh. Saya minta hadiah Fatihah juga untuk anak saya yang bernama Ahmad Asnawi Mutahhar bin Muhammad Ali Maksum yang tadi badannya agak panas pilek, makanya tadi saya tidak bisa nganter santri untuk ngambil ijazah Dalail Khairat ke Ibadawi atau putra dari Mbah Kiai Basir. Oke, insyaallah nanti lihat sikonnya. Terus saya juga minta hadiah Fatihah untuk ibunda saya, semoga diberi kesehatan, ilmu yang panjang dan barokah, dan wabil khos untuk santri-santri Pondok PSKK Modern, terutama kepada Ustadz Asiri, semoga beliau diberi kelimpahan rezeki, umur yang panjang dan barokah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tak lupa hadiah Fatihah sekali lagi untuk keluarga santri-santri PSKK ya, yang dimana ya santri ya yang mengampu, yang mengajar, yang ikut terlibat dalam memajukan pesantren ini. Kita doakan semoga yang sedang sakit disembuhkan segera, ya kan, dohiran wa batinan. Yang sedang ada banyak masalah, semoga Allah segera mengangkat masalah itu lalu diberi solusi. Jika sedang kesulitan dalam hal finansial, semoga Allah melapangkan rezekinya. Ngoten nggih. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa'innal ilma zainun li'ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamiti wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa
wa adalu qasidi huwal alamul hadi ila sunnanil huda huwal hisnu yunji min jami'is sadaiti fa inna faqihan wahidan mutawarian asyaddu ala sayyidani min alfi abidin. Kita maknanya dulu ya. Ta'allam fa'innal ilma, ta'allam sinaono siro kabeh, ta'allam sinaono siro, ta'allam sinahono siro, sinau belajar maksudnya. Fa'innal ilma mongko sak temene ilmu, zainun iku dadi pepaes li ahlihi maring ahline ilmu. Wa fadlun lan dadi ake laku wa unwanun lan dadi tondo likullil mahamidi maring saben-saben lakune kang pinuji. Keterangane mungkin nggih dimaknani dulu ini. Wa kun mustafidan, wa kun lan keduwe sira mustafidan iku amrih faidah kulli yaumin saben-saben dinane ziyadatan ing tambahe ilmu utawa dadi tambahe faidah ngono wae. Ziyadatan ing tambahe faidah minal ilmi saking ilmu. Wasbah lan ngelangi ana sira, ngelangi berenang. Wasbah lan ngelangi sira fi buhuril fawaidi ing dalem pira-pira segara. Fi buhuril fawaidi ing dalem pira-pira segara faidah. Keterangane mungkin jelas insyaallah. Tafaqqah belajar ilmu fikih sira. Tafaqqah belajar ilmu fikih sira. Fa innal fikha mongko sak temene belajar ilmu fikih atau hukum ya, fikih atau hukum itu sama. Afdalu iku luweh utama afdalul qaidi iku luweh utamane tuntunan perkara kang dadi tuntunan. Afdalul qaidi iku luweh utamane perkara kang dadi tuntunan. Ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan ketakwaan. Wa adalu qasidi lan jejeg-jejege perkara kang disejo. Wal alamu utawi ilmu al-hadi iku dadi petunjuk. Al-hadi iku dadi petunjuk. Ila sunanil huda maring lakune kang dadi pituduh. Wa hisnu wa utawi ilmu al-hisnu iku dadi benteng yunji kang nyelametake min jami isadaiti saking
sekabehane perkara kang nyusahake utawa susah. Fa inna faqihan krana sak temene wong kang ahli fikih, wahidan kang siji, mutawarian kang wirai, asyaddu iku luweh utama utawa abot ala syaiton ing atase setan min alfi abidin saking 1000 wong kang ahli ibadah. Jelasaken di keterangan yang lalu, di minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang ilmu. Jadi Allah itu memberikan ilmu kepada hambanya, kepada manusia itu sangatlah berguna. Karena dengan adanya ilmu itu manusia dapat membedakan mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Sebagaimana keterangan yang dulu, bahwasanya jika kita ingin melakukan sesuatu harus kita ilmoni dulu. Di keterangan yang lalu telah dijelaskan bahwasanya kalau kita ingin berdagang maka kita harus mengetahui ilmu dagang. Kalau kita ingin menjadi seorang kaligrafer atau master kaligrafi, maka kita harus mempelajari ilmu kaligrafi. Dan tapi kita mempelajari ilmu kaligrafi itu tidak boleh sembarangan, harus ada gurunya, tidak boleh kita belajar sendiri. Kenapa? Karena guru itu sebagai barometer atau sebagai petunjuk, sebagai pengingat bila yang kita lakukan atau yang kita tuliskan itu salah. Kalau kita tidak ada guru, tidak ada yang mengingatkan. Hal itu juga pernah dilakukan oleh Allah ketika malaikat disuruh untuk bersujud ya kepada Nabi Adam. Karena ketika itu malaikat ditanya, ini namanya apa? Malaikat tidak ada yang menjawab, tidak bisa menjawab karena tidak tahu. Nah, maka Nabi Adam menjawab. Setelah beliau bisa, maka malaikat disuruh untuk bersujud, mengakui, kecuali satu, yaitu iblis. Dia tidak mau, karena dengan keagungan ilmu itu juga sebagai wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah dan wasilah kita untuk takut kepada Allah. Syekh Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Abdullah dalam syairnya Ta'allam fa'innal ilma, ini sangat menarik. Belajarlah kamu, belajarlah kamu. Fa'innal ilma zainun li ahlihi, karena sesungguhnya dengan kamu mempelajari suatu ilmu yang bermanfaat, maka ilmu itu akan menjadi hiasan bagi ahlinya, bagi orang yang berilmu. Ini juga berlaku kepada kita yang saat ini sedang belajar kaligrafi, karena di sini kan pondok kaligrafi kan, pondok kaligrafi. Dalam sarahnya taklim ini juga diterangkan. Saya bacakan saja, terus saya nanti terangkan gitu. Wa ta'limul kitabatu wal khattu minal umuril jaizatu wal mu'arifil mu'tabaratu
fa inna Allah ta'ala aqsamun bihi fi kalamihil majid bi qawlihi nun wal qalami wa ma yasturun. Oke, saya jelaskan. Wa qala allama bil qalam. Jadi di sini diterangkan, belajarlah engkau menulis indah dan halus. Belajarlah atau pelajarilah pedoman untuk menulis indah dan bagus, yaitu kaligrafi, ya kan? Karena itu sebagai penghargaanmu nanti yang muktabar, ya, yang sudah masyhur. Sampai Allah pun aksam, bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah pasti benar. Jadi tidak ada ora kono, pasti benar, mesti bener. Wong Allah wis bersumpah ya. Dalam Al-Qur'an, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun, nun. Terus demi kalam dan apa yang mereka tulis. Surat Al-Qalam ayat 1. Menurut tafsir Jalalain, nun ahadun huruful hijai. Jadi nun adalah salah satu huruf hijaiyah. Allahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang tahu makna nun. Ini menurut apa? Tafsir Jalalain. Wal qalami alladzi kutiba bihil kainati fi lauhil mahfuz. Dan wal qalam dimaksudkan di sini, ini sudah dituliskan di sana, sudah dari dulu di lauhil mahfuz. Wa ma yasturun ayil malaikati minal khairi wassolahi wassolahi, ya, ayil malaikati minal khairi wassolahi. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka, maksudnya apa? Ayil malaikah min khairi wassolah. Jadi sudah ditetapkan baik untuk malaikat dan orang-orang. Jadi orang-orang maksudnya apa? Manusia, baik kebaikan dan sholah. Minal khairi, kebaikan, dan wassolah. Jadi bisa diartikan ini menurut apa? Tafsir Jalalain. Berbeda lagi, tapi maksudnya sama. Menurut tafsir Ibnu Katsir, non hautun adimun wa qila al muradu bi qawlihi nun lauhun min nur. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, lauhun min nur. Jadi nun ini adalah cahaya. Wa qila al muradu bi qawlihi ad-dawat. Nun adalah dawat. Ad-dawat itu apa? Dawat adat, itu beda. Jadi ad-dawat itu alat, wadah, tempat, alat. Jadi di rumus itu ad-dawat alat, wadah itu loh. Kalau apa namanya, kalau kita nulis pakai handap itu pasti ada bak tinta kan, ad-dawat, ya, alat atau alat, ya. Nah, wal qalami ruwiya anil Hasan wa qadati fi qawlihi nun qala hiyal dawat wa qawlihi ta'ala wal qalam adh-dhahir anahu jismul qalam alladhi yuktabu bihi ka qawlihi ta'ala alladhi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ini di surat Al-Alaq ayat 4 sampai 5, ya kan? Jadi demi kalam. Jadi kalau Allah sudah bersumpah pasti. Di sini juga alladzi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Sudah jelas kan artinya di situ. Jadi beruntunglah kalian yang berada di sini di Pondok Pesantren PSKQ yang saat ini sedang belajar kaligrafi.
Di sini juga ada keterangan lagi. Jadi ini saya bacakan biar enak nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jiful qalam bima huwa kain illa annahu karihu tu'allimahu lin nisa liqaulihi alaihi salatu wasalam la tu'allimun nisa'il khati. Keterangannya gini, menulis indah dan halus itu dimakruhkan mempelajarinya bagi kaum wanita, seperti nanti saya jelaskan ini maksudnya. Ya, saya menjelaskan isi yang di kitab ini dulu ya. Seperti sabda baginda Nabi, la tu'allimun nisa'il khatti. Janganlah kamu mengajarkan tulisan halus kepada para wanita. Maksudnya gini, mungkin jadi kalau kita memahami suatu sabda Nabi itu jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Ya, mungkin saat itu asbabun nuzulnya kenapa beliau bisa seperti itu, kenapa mungkin waktu itu dipandang Nabi kalau perempuan itu belajar menulis indah nanti lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri atau apa ya. Tapi kan itu kan zaman dulu. Lah di sini dikuatkan lagi atau dibantah waqala ba'dul ulama, tapi berbeda dengan sebagian ulama. Mengatakan waqala ba'dul ulama iklam innal khattal Husain tirazil adab wa qila huwa nisful alim wa qala ba'dul wa nisful alami wa qala ba'dul mufassirin fi qoulihi ta'ala yazidu fi khalqi man yasha arada bi khat wa qala Fudailul bin Husain bin Suhail min sya'adati al-mar'u ayyakuna husnul khat wa wasihul ibarah. Nah, nanti saya jelaskan ini ya. Berbeda lagi pandangan sebagian ulama berkata, ketahuilah bahwa menulis halus dan indah itu adalah gaya, kesopanan dan sebagian daripada ilmu. Berbeda kan dengan sudut pandang yang pertama tadi, ya kan? Kalau sudut pandang pertama tadi kan jangan kamu mengajari menulis perempuan karena perempuan tuh menulis tuh makruh. Kan gitu kan? Tapi beda lagi kalau sebagian ulama mengatakan bahwa belajarlah menulis indah dan halus karena itu merupakan gaya yang baik maksudnya, ya kan? Dan itu bagian daripada ilmu. Jadi intinya apa? Boleh, tidak apa-apa. Ya, terus dijelaskan lagi di sini. Sebagian para ahli tafsir mengatakan tentang firman Allah yang dimaksud adalah tulisan halus dan indah. Nah, jadi tafsir mengatakan gini, yazidu fi khalqi may yasha arada bil khat. Jadi Allah menjelaskan ya tentang menulis indah dan baik. Berbeda lagi. Lah ini hampir sama ketika Syekh Fudail bin Syahil mengatakan gini, termasuk kebahagiaan min sya'adatil mar'i ayyakuna husnul khat fasihul ibarah. Jadi Syekh Fudail bin Syahil mengatakan termasuk kebahagiaan seseorang jika ia memiliki tulisan indah dan halus dan terampil dalam berbicara. Jadi
Di sini kan sangat jelas, ya kan, kontras sekali dengan pendapat yang pertama. Jadi ketika sabda Nabi itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi ditelaah dulu. Apa? Ditelaah dulu, dicari asbabun nuzulnya bagaimana, kan gitu kan. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena banyak sekali keterangan-keterangan Nabi yang ketika disinkronkan dengan masa kini kadang beda. Tapi jangan langsung diterima mentah-mentah, tidak boleh, ya. Nah, disitulah ada namanya ilmu tafsir, terus ilmu lain-lain ya yang menjelaskan. Jadi jangan langsung diterima mentah-mentah. Kan di sini juga dikatakan tadi Syekh Fudail bin Syahil juga mengatakan termasuk kebahagiaan, ya. Jadi berbahagialah, bahasanya itu ngono. Berbahagialah jika seseorang memiliki tulisan yang indah dan halus dan terampil dalam berbicara. Karena apa? Karena orang menulis indah atau kaligrafi yang indah itu adalah suatu anugerah. Maka berbahagialah kalian yang di pondok ini, di Pondok Pesantren Seni Kaligrafi Al-Quran Kudus di PSKG Modern, ya kan? Dan pesantren itu insya Allah ini kalian yang menekuni ilmu kaligrafi, ya kan, insya Allah akan banyak manfaatnya. Seperti halnya dalam syair dikatakan, ta'allam qawamil khatti ya ta'aduba wa mal khattul azinatul muta'addiba fa in kunta malin fa in kunta malin fa hutuka zinatu wa in kunta muhtajan fa abdalu mukasibu maksabu wa abdalul maksabu. Artinya begini, ta'alam qawamul khat ya ta'aduba, pelajarilah pedoman menulis halus dan indah, wahai orang yang berpendidikan. Wa mal khatul azinatul mu'adzibah, karena tulisan yang indah atau tulisan yang bagus itu merupakan hiasan bagi para pendidik. Fa in kunta zamalin fahutuka zinatu, jika kamu memiliki harta yang banyak, maka tulisan indahmu merupakan hiasan. Jadi nak kowe dituake, tulisan indahmu itu bisa menjadikan hiasan. Tapi wa in kunta muhtajan, jika kalian membutuhkan uang, ya, maka itu sebaik-baiknya penghasilan. Jadi kan sangat dijelaskan kan. Fa in kunta dzamalin fahutuka zinatu, jika kamu memiliki banyak harta, maka tulisan indahmu akan menjadi penghias. Sebaliknya, wa in kunta muhtajan fa'adhul maksabu, jika kamu membutuhkan uang, ya kan, maka dengan kamu menjual, ya kan, menjual karyamu atau lukisanmu atau kaligrafimu itu, makanya itu sebaik-baiknya penghasilan. Masya Allah. Maka tidak heran jika para kaligrafer, ya, yang cowok atau yang cewek, ya, yang santri putra atau santri putri itu kalau di luar sana kembali ke kampung masing-masing, itu pasti dia terlihat berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena dia punya keahlian. Maka ilmu keahlian ini sangatlah mahal. Maka
santri-santri PSKK ini, ya kan, mumpung kalian masih punya banyak waktu, belajarlah sungguh-sungguh di pondok ini. Belajarlah sungguh-sungguh. Saya teringat kata-kata Buya Hamka gini. Tahu nggak Buya Hamka? Siapakah dia? Buya Hamka itu siapa? Profesor Dr. Ratus Buya Hamka. Beliau mengatakan gini, jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Itu yang ngomong Buya Hamka, bukan saya. Dan Buya Hamka juga pernah bilang, jadi saya tuh enak, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Artinya apa? Jika kamu hidup tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, ya kamu kayak babi hutan gitu maksudnya. Tapi kalau kamu hanya bekerja tok tanpa ada tujuan, ya kan, mang tujuannya golek duit tok ben sugih tok, tanpa kamu memberi orang lain, manfaat orang lain, ya kamu kayak kera. Jadi kamu dapat makan, kamu simpan sendiri, dan itu tidak baik. Terus tadi yang kalau kamu takut gagal untuk melangkah, ya kan, untuk mengambil resiko, maka selamanya ya kamu akan gagal terus. Kamu tidak akan tahu. Jadi yo gagal nggak apa-apa, bergagal baleni neh, bergagal baleni neh, tak apa-apa. Karena gagal itu adalah sebagai langkah awal untuk menuju keberhasilan. Jika saat ini ketika kamu menulis huruf alif, ba, ta, dan paling sulit itu adalah ain dan wawu, ya kan, dalam kaligrafi. Ketika kamu buat huruf ain kok masih metot-metot, janganlah takut untuk mencobanya kembali. Ya nulis akeh-akeh. Jika saat itu kamu mentok, kamu bilang saya sudah menyerah, ainnya Sami kayak apa, tidak bisa-bisa saya, ainnya Hasim Muhammad seperti apa, saya nggak bisa-bisa, ya udah mentok, kamu tidak akan bisa-bisa. Namun kalau kamu mau bersabar dan mau ulet dan tekun terus belajar, saya yakin, seyakin-yakinnya pasti kalian akan bisa. Begitu juga dalam kehidupan. Jika kamu mau mengambil suatu keputusan dan berani mengambil resiko yang besar dalam hidupmu, maka saya jamin kamu akan sukses dunia akhirat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kamu lakukan itu berdasarkan dengan ilmu dan ketakwaan. Jadi ilmu dan ketakwaan. Buya Hamka juga berkata gini, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagai lentera di tangan pencuri. Ini kalimatnya itu pendek, tapi artinya sangat mendalam. Kenapa? Kalau iman itu apa ya? Yakin ya. Iman itu kan yakin. Tanpa ilmu kayak di tangan bayi. Bayi itu sifatnya piye bayi? Iya kan? Lemah. Tidak berdaya karena masih butuh dirawat, ya kan? Butuh disayang. Tapi kalau iman, kalau ilmu tanpa iman, wongnya ndek ilmu akeh tapi gak duwe iman, iku bagaikan lentera di tangan pencuri. Maksudnya apa maksudnya? Coba, dia punya ilmu banyak tapi tidak punya iman, bagaikan di tangan pencuri. Ya jadinya ya korupsi, sewena-wena, ya kan? Tikus-tikus berdasi, oh lagune Iwan Fals ya.
Dan itu betul ya. Jadi kalau iman niku karo ilmu nggak punya iman, ya wis ngono kuwi. Kalap dadine. Kabeh halal ya. Padahal itu duit aspal, ya kan? Duit bangunan, duit jembatan, duit anak yatim, mlebu kabeh. Masya Allah, min dzalik ya. Semoga kita terhindar dari hal semacam itu ya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang barokah. Oke, ini masih tentang ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa ahu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah, kata Imam Syafi'i begitu, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jadi sinau, karena tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan apa? Berilmu. Dan tidaklah orang yang berilmu seperti orang bodoh. Jadi nak wong ding ilmu kurang ya wong bodohnya. Kan jelas. Ada cerita gini. Ada sebuah riwayat mengatakan, jadi gini, istri Imam Syafi'i itu pernah cemburu dengan Imam Syafi'i. Tapi cemburunya baik. Tapi cemburu, kenapa? Karena istri Imam Syafi'i itu pernah merasa kayak diduakan. Jadi Imam Syafi'i itu setiap hari itu kan dia mutolaah kitab ya, mutolaah kitab, belajar gitu. Sampai saking asiknya dia lupa kalau punya istri, ya kan? Lah, istri dari Imam Syafi'i itu sampai begini, wahai kekasihku, kenapa engkau menduakanku? Padahal siang malam ku menemanimu dan di dekatmu. Dan Imam Syafi'i berkata gini, wahai istriku, maafkan aku karena saya sedang asik dengan ilmu. Itu ada jadi kutipan. Saya pernah membaca sebuah riwayat semacam itu. Jadi istri Imam Syafi'i itu pernah cemburu gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara Imam Syafi'i senengnya, saking senengnya karo ilmu, deres kitab itu. Masya Allah, Masya Allah. Saya mau tanya, pernah nggak kalian itu mengalami sebuah kerinduan, rindu kepada orang tua? Pernah nggak? Jika kalian rindu kepada kekasihmu atau orang tuamu yang kau rindukan, yang pertama kali yang kau lakukan apa? Yang pertama kali kamu lakukan apa? Pertama kali mendoakan. Terus ditelepon, ya kan? Mendengarkan berarti kan. Rindu itu sangat berat. Maka obat rindu adalah bukan bertemu, tapi bersama. Kenapa? Karena kalau bertemu pasti akan berpisah, tapi kalau bersama akan bersama selamanya. Beda. Jadi obat rindu adalah bersama, bukan bertemu. Kalau bertemu itu ya nanti akan tidak bertemu atau pisah, ya bersama. Karena hidup itu harus bersama. Wong tangan aja ada tangan kanan sama tangan kiri. Apalagi kamu. Gitu ya kan. Ya juga gitu ilmu juga ada pasangannya. Kalau kamu ingin baca kitab, ya kamu harus belajar ilmu nahwu dan shorof. Kalau kamu suka kaligrafi, maka kamu harus melengkapi alat-alatnya, beli buku-bukunya, kan gitu ya enggak?
Dan kamu kalau orang cinta, ya kan, itu pasti mau berkorban. Dan ketika mengeluarkan banyak uang karena dia cinta, maka uang itu tidak jadi persoalan. Begitu juga untuk kita, kalau kita suka dengan ilmu kaligrafi, modal berapapun kita keluarkan, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, wong moko harwae piro sekarang? Ya kan? Dari harga 350, 450, dari 500, bahkan ada yang hampir 1 juta. Itu kertas mukohar, hanya kertas mukohar, belum yang lain, belum tintanya dari harga 150, 200, 350, ada yang 400. Itu tinta tok, belum kolamnya. Kalau orang benar-benar tidak sayang, tidak cinta dengan ilmu kaligrafi, pasti gawe eman beli. Apa ta? Duit sik koyo nyanyo ngono, ya kan? Sik beli tinta sik regane 400.000, sik ngupuh regane meh 1 juta. Babarane dikirim ning Malaysia, ning Brunei. Menang embon, masih 50-50. Tapi seneng itu jangan kamu katakan, ya. Karena orang cinta itu kadang buta, ya kan. Tapi itu memang betul. Kalau kamu suka batik, ya kan, pasti kamu akan beli peralatan membatik, beli kompor yang elektrik tuh, nggak usah ngasih air, nggak usah api, langsung listrik, ya kan. Terus belum canting, belum malam, belum pewarna, dan itu habisnya kemarin itu hampir 1 juta lebih, hampir 2 juta. Karena seneng, yuk dituku, yuk ndak apa-apa. Karena itu investasi, ya. Jadi, makanya ilmu kaligrafi itu sangat mahal. Wong alate wae mahal loh. Iku urung belajare loh, belum belajare. Ya udah. Imam Syafi'i itu pernah berkata, "Laukana hubbuka shadiqan la ataqtahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Sekiranya cintamu itu benar, niscaya engkau akan menaatinya. Sekiranya cintamu itu benar, niscaya engkau akan menaatinya. Karena orang yang mencintai tentu akan menaati orang yang dicintainya. Jadi manut, ya. Jadi cinta itu, ya Allah. Begitu juga kalau kita cinta dengan Nabi kita, ya kita sehari tidak baca sholawat, ya kita pasti rindu lah, ya kan. Maka cinta yang baik itu cinta yang positif, ya. Jangan cinta yang negatif, ya kan. Berat itu, ya kan. Wong yang positif aja butuh modal banyak, apalagi yang negatif, ya. Cinta yang negatif tahu enggak maksudnya? Misal seneng karaoke, neng diskotik, itu kan cinta negatif. Jangan. Tapi kita tidak boleh, ya, ketika kita melihat orang lain yang melakukan kemaksiatan, kita jangan terus menghina mereka, ya. Kenapa? Karena belum tentu kita lebih baik daripada mereka, ya kan? Gus Miftah mengatakan, jangan sekali-kali kamu menghina pendosa seakan-akan kamu tidak pernah melakukan dosa. Itu benar, ya. Dan itu kata-kata yang dalam. Intinya apa? Ketika kamu melihat orang yang pendosa, yuk ajak baik-baik. Ayo mas sholat, ayo mas zakat, kan gitu. Itu kan ajakan yang baik. Ayo mas ngaji. Kalau dia tidak mau, ya tidak usah, tidak apa-apa. Jangan dipaksa, nggak boleh. Karena hidayah itu haknya Allah, bukan milik kita. Kita hanya melaksanakan perintah, kita hanya mengajak saja. Maka kenapa kok saya ngomong itu? Karena ilmu itu tadi, ya kan?
ilmu kedudukannya itu sangat mulia. Karena dari ilmu itu kita bisa membedakan baik dan buruk. Ya kan? Derajat kita bisa dijunjung tinggi karena ilmu. Harta bisa dicari, duit itu bisa digolek. Ilmu bisa dituru, Pak. Iya, tapi kan kelanjutannya ilmu itu manfaat atau tidak. Maka dalam bahasa Jawa itu dikatakan ilmu yang baik adalah ilmu yang barokah dan barokahi. Barokah itu yang memberi manfaat kepada orang lain. Barokahi itu menjadikan dirimu itu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Jangan terus kamu berilmu menjadikan dirimu sombong, menjadikan dirimu kikir, menjadikan dirimu bakhil. Jangan. Jadi harus ketika orang berilmu, tambah ilmunya, tambah ngalim, jadilah kayak padi. Karena padi itu semakin banyak isinya, maka dia akan menunduk, maka harus tawadhu. Makanya kalau orang mengatakan monggo Gus, monggo iya, jangan senang dulu, aku diundang Gus, wah aku diundangi. Jangan senang dulu. Jangan itu yang nanti merusak hatimu. Jangan. Ya biasa aja tanggapi. Monggo jenengan mawon ingkang sing sepuh. Ngoten jadi enak. Jadi kalau kita ada permasalahan itu kita tanggapi dengan santai, ojo gugupan, ya, ojo gugupan, sing tenang. Itu sama minta pertolongan Allah. Oke. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Karena dari ilmu itu sebagai laku yang menjadikan kita pinuji apa? Yang terpuji. Wa kun mustafidan likulli yaumin ziyadatan. Jadi jadikanlah harimu, ya kan, setiap hari jadikanlah apa? Berfaedah, bermanfaat. Jadi setiap hari kamu harus bermanfaat. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wasbah itu artinya apa? Ngelangi, berenang. Jadi kowe ngelangi ono, mencari yo, golek ono, maksudnya ku ngono. Ya kan? Fi bukhuril fawaidi. Jadi kowe golek ngilmu saakeh-akeh, maksudnya ku ngono. Jadi di sini di apa namanya? Diibaratkan wasbah, ngelangi, berenang, golek ngilmu saakeh-akeh. Ngilmu sing hak. Ya. Carilah ilmu sebanyak mungkin. Dan kowe ngalim tenanan. Biar kamu ngalim sekalian. Yakinlah orang kalau punya ilmu itu berbeda dengan orang bodoh. Karena orang yang lahir seperti syair yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi. Jadi belajarlah karena tidak ada seorang pun yang lahir ya langsung berilmu, tidak ada, pasti butuh proses, ya kan? Kalau kalian besok sudah punya anak, itu pasti akan tahu step by stepnya. Ketika anak baru lahir, umur 1 bulan, ya kan? Umur 2 bulan, umur 1 bulan, baru lahir masih abang, ya kan? Masih abang, terus nangis, ya kan? Itu proses itu. Jadi manusia itu berproses. Maka di sini menggunakan kata wasbah itu idemnya sangat jauh ya. Diartikan sangat dalam.
Jadi artinya tuh dalam, bukan hanya berenang tok enggak, tapi carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih ada kesempatan. Ojo mikir no rabi dhisik, ojo santri kok mikir rabi dhisik. Ya boleh enggak apa-apa. Kalau sudah cukup ilmunya, kalau sudah siap mentalnya, enggak apa-apa. Pak, wong nikah kan butuh duit, Pak. Iya, betul. Semua butuh duit. Ya kan? Butuh uang. Iya, betul. Tapi kan uang bisa dicari. Iya kan? Nah, tapi mental ini jadi rata-rata. Jadi uangnya banyak karena dia anaknya orang kaya, tapi mentalnya nggak ditata, nggak siap dengan realita ketika sudah menikah. Yo repot. Contohnya gini. Ketika ada seorang anak saudagar kaya, ya kan, uangnya sangat berlimpah, banyak, ya kan. Jam piro iki? Oh, jam 09.00 luwih 10 menit. Oh, tenang, ijik dong semangat ra? Semangat ra? Etok-etoke koyo kiai ngono. Oke. Jadi ketika ada saudagar kaya atau pedagang kaya, ya kan, anaknya saudagar kaya ini kan ketika menikah dengan teman ayahnya yang sama-sama orang kaya, bayangannya kan gini, nanti setelah saya menikah, nanti saya punya mobil, rumah mewah, terus nanti saya punya usaha gini, itu, ya kan, itu bayangannya. Tapi ketika sudah menikah, lah, ternyata ketika diangan dengan realita berbeda, ternyata utangi pirang-pirang, ya kan. Ternyata orang duwe mobil tapi malah sewaan. Kan banyak realita seperti itu, ya kan. Makanya jangan tertipu dengan dunia, ya. Maka menikah itu butuh mental yang kuat dan siap. Mental yang kuat dan siap. Mental yang kuat dan siap. Oke. Lanjut kenapa ampun nih? Tekan jam pinten? Jam 12. Ngajine dawane. Jam pinten? Tambah sithik nggih, tambah sithik. Lanjut no. Tafaqqa fa innal fika abdalu qaidi ilal birri wa taqlurus. Jadi dengan ilmu fikih menjadikan jalan kita tuh lurus baik sesuai syariat. Maksudnya gitu. Wal alamul hadi ila sunanil huda. Dan ilmu itu sebagai petunjuk, ya. Artinya gitu. Jadi menjadi petunjuk yang hak. Petunjuk yang hak itu bagaimana? Ya tadi. Jadi kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Jadi kadang dalam hidup ini kita harus bijaksana, ya. Bijaksana menyikapi keadaan, bijaksana mengontrol emosi kita, ya kan? Bijaksana memanajemen hati kita, ya kan? Itu yang sulit, ya. Jadi manajemen itu kan artinya mengatur, ya kan? Dan itu harus kita latih. Kalau kita tidak melatih kebaikan dari sekarang, ya ilmu itu juga tidak akan menjadi petunjuk. Pernah nggak kalian merasakan disakiti seseorang? Pernah nggak?
baik saudaramu, temanmu, IP-mu, iparmu, pernah nggak disakiti kayak gitu? Iya kan? Pernah nggak ada omongan yang mak klukit, sek larane pol, enggak? Pernah nggak? Pasti pernah. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Jadi wajar aja yang salah. Tapi jika kalian tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka seumur hidupmu kamu bagaikan menggendong, gendong tahu nggak? Menggendong, memikul sampah. Kenapa? Karena antara pikiran dan hatimu tidak bisa menerima. Maka ada kata lillah. Secara Jawa lillah, secara Arabe tawakal. Oh, ya kan? Dan jika kalian tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain yang menjadikan hatimu itu sangat sakit, itu kamu bagaikan memikul sampah setiap hari. Dan itu tidak enak. Sampah itu kira-kira baunya enak atau tidak ya? Tidak enak kan? Tidak enak. Jadi kamu harus memaafkan kesalahan orang lain dan kamu harus mengikhlaskan itu. Pak, berat kok Pak. Saya ingin mengikhlaskan itu berat. Ya berat, tapi kita harus latihan. Pernah nggak kalian ketika di jalan bertemu atau berjumpa dengan seorang pedagang siomay, batagor, pernah nggak kalian mendoakan mereka? Contohnya, semisal ada pedagang batagor lewat, jeret, ya Allah, semoga pedagang batagor itu laris. Pernah nggak seperti itu? Coba mulai sekarang. Nanti kalau kita melihat seorang pedagang, pedagang bakpao, pedagang apapun, kita doakan mereka. Ya Allah, semoga dagangan mereka laris, paringi berkah, paringi berkah. Kenapa? Doa-doa yang kita ucapkan, ya kan? Doa-doa yang kita lontarkan, doa-doa yang kita berikan kepada mereka, maka doa-doa semua itu akan kembali kepada diri kita. Kan ada ucapan gini, ucapan adalah doa, dan itu betul. Jadi podo-podo ngomong sing apik, ya kan, yang baik. Maka jadilah orang bijaksana yang tahu keadaan, ya. Dan itu sulit, sangat sulit. Kita harus belajar bahasa kolbu, manajemen hati, ya. Dan itu harus kita awali dalam diri kita sendiri, tidak dari orang lain, tidak, tapi dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah bisa memanajemen hati kita, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka ilmu akan menjadi petunjuk. Di sini letaknya ilmu. Maka ilmu itu sangatlah penting. Maka berbahagialah kalian yang berilmu. Iki lanjut apa ngono ya? Sampun riyen. Kok kersane? Mantap iki. Oke. Fa inna, oh iya, tadi belum. Wal hisnu yunji min jami'il sadaiti. Jadi ilmu itu juga jadi benteng. Ya, hisnu itu, al hisnu artinya apa? Benteng. Yunji itu artinya apa? Menyelamatkan. Min jami'is sadaiti, saking sekabehane perkara kang susah, kang nyusahake. Jadi kalau orang punya ilmu
itu ketika ora di duit mudah wae. Jadi ora usah bingung, karena bingung itu akan menjadikan susah. Misal kamu punya keahlian apa? Kaligrafi, buatlah kaligrafi yang baik, juallah. Kamu punya keahlian apa? Edit video, ya kan, shooting dan sebagainya, buatlah. Atau kamu punya keahlian untuk buat YouTube yang bagus, buatlah YouTube yang bagus, ya kan. Dan semua itu akan ada hasilnya, ada penghasilannya, ya kan. Maka ilmu di sini kedudukannya sangat tinggi ya. Jadi gak usah susah. Dan saya yakin setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau kita bisa menerima kekurangan kita, tentunya kita bisa menerima kelebihan kita. Nah, kalau kita sudah bisa menempatkan hal itu, maka hati kita akan terasa tentram, akan terasa lapang, ya kan? Maka pasti di setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti di situ ada solusi yang diberikan Allah. Ya, pasti ada solusinya. Nah, solusi itu yuk kita cari. Ojo terus kalian berilmu terus, wah aku pasrah lah, aku lillah lah, tambah ikhtiar, ya jangan. Ya tetap berkarya. Kalau kita ini seniman loh, mosok seniman tidak punya karya kan ya wagu, ya kan. Seniman ya punya karya, ada tipak tilas, ada jejaknya, kan gitu. Orang mengakui kalau kamu seniman kaligrafer, pasti kamu punya karya kaligrafi di rumahmu, ya kan. Seniman atau orang mengatakan kamu itu seniman, pasti punya karya lukisan atau apa, ya kan. Kan wagu, semisal kamu mengaku seniman tapi tidak punya karya, kan wagu. Harus ada buktinya, ya kan. Jadi sekarang itu butuh bukti ya, bukan janji. Kami butuh bukti, bukan janji. Bukan omong kosongmu yang busa basi, mulutmu berbisa seperti ular. Malah itu puisi. Lanjut. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian. Sak temene wong kang ahli fikih siji, sing wirai asyaddu iku luweh utama. Utama itu apa? Luweh unggul, luweh berbobot minasyaitan mungguh setan. Kenapa kok setan kok wedi karo wong ahli ilmu, ahli hukum cuman wong siji, ketimbang min alfi abidin, ketimbang wong sing ahli, ketimbang wong sewu. Nah, min alfi kan, min ketimbang wong sewu ahli ibadah. Kenapa? Jadi ada sebuah riwayat ya. Jadi dulu itu ketika masih zaman Nabi itu ada setan yang masuk ke masjid. Di situ, ya kan, ada seorang ahli ilmu yang sedang tidur dan seorang ahli ibadah yang sedang sholat, ya kan. Tapi setan ini lebih berani mengganggu ahli ibadah ini tadi, yang sedang sholat itu tadi, ya kan. Tapi tidak berani mengganggu orang yang tidur. Selidik temu selidik, ternyata orang yang beribadah atau yang sedang sholat ini, karena dia tidak punya ilmu, ilmunya kurang, sholatnya salah, sunnah rukunnya tidak dilakukan. Lah, orang yang tidur ini ternyata dia tidak tidur hatinya, dia senantiasa bersolawat, berzikir kepada Allah. Beda. Makanya wong duwe ilmu karo ora iku beda. Wong duwe keahlian karo ora iku
beda. Maka bersyukurlah kalian yang mondok kaligrafi karena kalian punya keahlian. Nah, keahlian itu tidak setiap orang itu memiliki. Pak, kan banyak Pak yang belajar kaligrafi. Iya, saya tahu, tapi kan sedikit yang jadi. Karena apa? Niatnya. Karena apa? Niatnya. Temenanan atau tidak? Sungguh-sungguh atau tidak? Gitu. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitani min alfi abidin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.